Selamat pagi sobat, kali ini kita dapat pekerjaan dari kawan kita ya yang ada di Jambi. Ini kita dapat kiriman laras Greyhound, ini nggak jadi. Ini masih baru tapi dibubut nggak jadi. Ini entah chamber apa, saya kurang paham, tapi ini diameternya 11 ya sobat. Ya kita kemarin dapat pekerjaan seperti ini, LW, HW dan sebagainya. Kebanyakan itu tidak jadi di pengerjaannya itu karena salah ya sobat, atau kurang tepat dibubut di tempat yang memang dia tidak mempunyai alat untuk memfinishing itu sampai jadi. Oke, seperti ini ya. Oke, ini ya. Nah seperti ini, crowningan depannya ini relatif salah nih, nggak tepat lah kalau saya ini. Crowningan depannya ini memang dia itu menggunakan 11 derajat tapi dia itu salah, kurang tepat ya. Nanti kita akan menggunakan model-model rimmeran yang sekiranya lebih menjanjikan lah untuk itu. Dan ini untuk bubutannya dia itu di sini loadingnya itu dia itu menggunakan rimmer yang memang sepertinya bukan rimmer tapi dia itu bor mata bor yang dipakai itu loh. Mata bor yang dipakai, dan ya dia itu lurus bukan tirus, jadi dia akan menabrak alur, jadi udah cacat sebelum ditembakkan. Nah, ini untuk seperti yang ini ya, ukurannya ngikut aja. Untuk panjangnya ini 66,5, berarti 65. Satu setengahnya itu adalah untuk parit magasin, dan diameternya 11. Ini tepatnya lebih ke 10,9 sekian agar dia nggak sesak ya, seperti yang saya ukur tadi. Untuk lubang TO nya 9. Oke, berarti ini kesimpulan saya sih, chambernya ini chamber apa ya, chamber home itu loh, senapan home ya, bukan CNC sepertinya ya. Mudah-mudahan ini kita kerjaan sampai bagus. Jadi ini kita putuskan untuk kita potong full di sini, apa namanya ini, untuk dratnya, dan kemudian untuk ini kita eksekusi semuanya karena di sini salah untuk pengerjaan. Ini panjangnya 60 ya, jadi masih bagus lah, masih kita bisa proses lah. Oke, kita potong dulu. Potongnya kita video, hanya bubutnya aja nanti karena kita nggak punya mount cam yang untuk di situ ya, untuk di mesin pemotongnya ya. Oke, kita potong, kita ratakan ya sobat. Ini pangkal ya, yang kita ratakan. Iya adik ya. Memang untuk pengerjaan laras seperti ini harus sabar. Kita lihat laras-laras berbahan seamless seri rendah ya, seperti ini ya. Jadi dia itu lebih empuk daripada bahan-bahan seamless yang dipakai oleh laras-laras dari Indonesia. Efek sampingnya kalau dipasang sama mimis kiloan ya, dia itu nggak akan lama. Jadi dia makanannya harus mimis-mimis yang memang untuk impor ya. Ini kita kerjakan dari segi pokoknya hasilnya, biasanya sih kalau saya ngerjain hasilnya ya mirip-mirip LW lah, mirip LW yang spek-spek ganteng itu sama. Juga rapi ya, jadi potongannya otomatis seperti ini. Lanjut ke proses pemahatan ya sobat. Ini sudah kita tandai panjangnya 66,5. Jadi 65 nya itu adalah masuk ke chambernya, dan yang 1,5 adalah parit magasin. Oke, pemakanannya santai aja, kita beri kemas dulu. Pemakannya 0, ini ya, 0,2 ya. Berarti per 1 mili ini adalah 5 kali lewat ya, 5 kali lewatan per 1 milinya. Halo adik ya. Jadi membubut laras ini seperti ini, tidak bisa kita langsung gas 1 mili gitu, pasti dia itu kan stres logamnya, biasanya akan gosong dalamnya, lebih menguap ya. Untuk basicnya sendiri larasnya bagus, ini center seperti yang terjadi di video sobat ya, nggak berkiol-kiol, semuanya center ya. Kita tambahin pencahayaan mungkin. Gimana dengan tambahan pencahayaan ya?
Ya bagi teman-teman yang ingin kirim laras ke kita bisa kita kerjakan ya. Kalau untuk sekarang sekitar 4 hari ya baru bisa dikirim karena banyaknya indenan. Kita bisa kerjakan laras-laras apapun ya suka, laras lokal mau impor, mau yang copotan juga bisa, misalkan laras spring ya itu meskipun bedanya fisiknya jelek bedanya bagus. Tidak selalu tapi saya sering menemui hal seperti itu, untuk akurasinya nggak kalah ya laras spring ini. Terutama yang Diana atau yang model-model itu ya Falcon nih. HW itu bagus semua tapi HW itu jarang yang jelek nih untuk uniknya. Itu jarang dijagal. Ini mulus ya, seperti ini ya hasil bubutan kita. Karena kita menggunakan insert yang notabene bubutnya juga baru, insertnya juga baru, jadi pasti hasilnya itu lebih memuaskan ya daripada kita membuat pahat yang buatan seperti itu. Kalau memang untuk senapan itu mau nggak mau kita harus pakai insert gitu, kalau mau hasil yang bagus. Ini kita skip aja sobat, nanti tunggu aja hasilnya ya. Skip videonya, nanti paling nggak prosesnya gini-gini doang. Paling nanti hasil akhirnya kita perlihat. Oke sobat, ini tadi maaf ya videonya ada terputus. Nah, setelah selesai kita pahat, kita perbesar juga nggak ini? Kita perbesar ya. Nggak bisa sobat ya, nggak bisa. Ya moga-moga bisa dulu. Jadi ini kita masuk proses perimeran ya. Ini udah kita pasang teflonnya seperti ini, tadi maaf tidak kita videokan, tapi banyak kok video yang saya dibawa pakai teflon untuk transfernya ya. Kalau menggunakan seal sebelah sini dua itu biasanya akan rentan, akan sobek ketika dimasukkan, tapi kalau kita pakai teflon itu lebih safety ya. Kalau saya pakai teflon, tapi tergantung permintaan, kadang ada yang enggak pakai seal 2 atau pakai dikombinasikan, ya ada sealnya ya ke teflonnya, tapi saya lebih suka yang ini ya, ada teflonnya. Menggunakan trimmer, jadi trimmer saya satu box ini sobat ya, satu box ini isinya trimmer semua, sehingga peralatan kita sangat lengkap. Pertama kali kita menggunakan trimmer lurus, nah, seperti ini bisa dibeli di kita ya. Trimmer lurus ini fungsinya adalah untuk memahat ini, memahat depannya ini tuh, agar dia itu tidak, ketika di trimmer tirus nanti tidak patah trimmernya. Kita memberi jalan, ini kita main aman aja sobat. Biasanya saya juga tapi biar trimmernya, karena saya mematahkan beberapa trimmer. Harganya trimmer tidak murah ya, meskipun kita bikin sendiri tapi trimmer itu bahan bakunya kalau kita mahal kita pakai karbit. Jadi seperti ini, kita pakai RPM rendah aja, 300an itu. Tes dulu. Oke. Trimmernya ini biasanya saya adalah depannya ini ya, depannya lubang ya. Berarti kalau intinya kepala itu sudah menyentuh ini, sudah menyentuh alur ya. Kalau roknya itu pasti dia itu full tidak alur, sedikit saja kepalanya menyentuh alur. Kita lakukan dengan pelan ya sobat, tarik ulur kayak gini. Yang penting dia tidak meluka, apa namanya, tidak terlalu panjang. Ya kalau ngerimar ya misalkan dikira-kira aja sobat, yang penting depannya. Kalau ukuran pasnya ya bisa lah. Nah ini sudah kita rimmer dengan seperti ini. Dan ini lurus ya, yang lurusnya sudah. Sekarang kita ganti yang tirus. Ini bukan rimmer slug ya, karena konsumen kita jadi nggak nyebutin, kalau slug dia nyebutin. Nah, ini bukan rimmer slug, ini rimmer untuk event. Ini rimmer tirus ya sobat. Jadi ini rimmer tirus. Jadi sekarang mesinnya nanti kan apa namanya, mimisnya nanti dia nabraknya itu nggak ke ini, nggak itu apa, nggak rusak loh nabraknya gitu. Jadi fungsinya rimmer tirus itu untuk itu. Ya cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rimmer ini bisa dipesan ya di Tokopedia. Untuk linknya ada di deskripsi. Untuk harganya 750 sobat, net itu ya. Jadi kita percepat aja nanti ini. Tarik ulur berhubungan itu ya sobat.
Untuk proses laras bagi yang tanya ya, ini 700 ini ya 150 ya untuk laras non LW. Kalau LW itu saya biasanya minta 2 kali lipatnya, tapi tergantung. Untuk laras ini saya mintanya 200. Murah atau mahal relatif, bagi yang bilang mahal ya nggak apa-apa. Nah ini udah transparan ya, karena banyak yang tanya, jadi saya yaudah saya transparan harganya gitu. Kenapa dibikin seperti itu ya, karena alat-alatnya seperti ini sobat. Alatnya sendiri pun sudah mahal, jadi ya tidak mungkin kita bikin murah gitu ya. Oke, cukup. Ini untuk alurnya. Oke. Tinggal kita, setelah ini kita pahat itu kan, pahat ke dalam. Proses selanjutnya adalah untuk ini ya, ini proses untuk tool yang mungkin terakhir ya sobat. Jadi kita toolnya ini adalah untuk memahat seal dalam. Oke, seal dalam ya. Seal dalam ini untuk berfungsi untuk biar dia itu nggak bocor. Nah. Untuk kedalamannya sendiri adalah biasanya saya gunakan adalah 2,5 mili ya kedalamannya. Untuk lebarnya kita pakai sealnya ini adalah 2 mili. Orangnya pakai 004 atau 003 atau 00 atau custom, itu biasanya yang dipakai. Kalau saya ditanya biasanya saya pakai custom, lebih suka deh. Jadi saya pesan sendiri loh sealnya. Proses pemahat parit seal ini cukup lama ya sobat ya, karena ini makannya sedikit-sedikit. Kalau kita makan banyak nih pahatnya ini, meskipun ini carbide, ini nanti juga patah kalau kebanyakan, karena dia itu kan kecil dan bisa membengkokkan laras juga, karena dia itu nggak pakai senter putar tadi ya. Oke, kita percepat ini. Videonya kita percepat. Proses akhir kita sudah selesai, kita selesai kita led apa namanya, kita bikin parit ya. Proses selanjutnya adalah ini, kita amplas ya. Pengamplasan berfungsi untuk ya sekedar menghaluskan aja, tapi jangan terlalu banyak, nanti bisa longgar ya seperti. Pengamplasan di atas 200 biasanya ya. Jadi fungsinya seperti itu ya.
Ini ya, kita halusin di dalam yang bekas tadi ya, pemahatan berhasil, dan kita amplas sedikit ini untuk lokasinya minus nanti. Pakainya besi seperti ini dibalut sama amplas ya sobat. Dan ini kita amplas ke 400 ya, biar makin halus. Oke, gitu doang. Nanti kita sudah ini ya pekerjaan kita ya. Kita fokuskan. Nah, ini sudah kempling, loading sudah selesai. Ini juga untuk apa, teflonnya sudah selesai, tinggal kita berat redam dan crowning. Ini proses yang krusial ya, paling krusial dalam sebuah laras. Sederhana tapi sangat krusial. Oke, kita langsung ya lanjut ya. Moga-moga ini pengcrowningannya ini bagus ya, insya Allah pasti bagus. Jadi kita tidak perlu melapping. Ada kesalahpahaman daripada kebanyakan orang itu tentang lapping. Lapping itu tidak memperbesar diameter. Dia itu bisa memperbesar, cuma kalau fakta di lapangan mengatakan lapping kan, lapping itu kan kalau modelnya kan ditarik pakai sejenis amplas itu ya, sobat bisa menggunakan wool atau apa gitu. Tapi itu tarikan dari depan ke belakangnya nggak rata. Kalau nggak rata kurangnya pasti jelek kan. Kecuali dijamin rata kayak mata alur gitu kan. Jadi yang betul lapping itu cuma proses pengamplasan daripada gram-gram di situ atau sisi-sisi tajam yang nggak rata sedikit aja, itu bisa. Dan biasanya untuk pelappingan itu ya sekitar 1, 2, 3 tarikan atau 5 tarikan udah cukup sobat. Jadi kalau sobat melapping di lapping larasnya entah itu laras yang bagus malah kan jadi nggak bagus. Oke, kita lanjut nih ya. Ini adalah proses untuk berat peredam dan crowning. Ini adalah proses untuk selanjutnya membuat drat ya sobat. Berat ini adalah M12 kali 125. Jadi jaraknya itu beratnya adalah 1,25 mili. Yang biasa kita gunakan. Jadi kita harus memahat 3 mili ya sobat. Karena besarnya laras Brion ini adalah 15. Panjangnya apa kebiasaan aja sobat ya. Untuk pitchnya ya panjang itu relatif ya. Kita masih bisa gunakan ya, sesuaikan aja dengan. Oke, kita berat peredam ya. Maaf prosesnya tidak bisa kita videokan karena durasi. Jadi ini sudah kita tes menggunakan peredam. Ini ya. Ini tinggal kita crowning aja depannya udah jadi nanti. Untuk pengcrowningannya. Dan ini kita tes ya pakai peredam. Untuk peredam yang buatan kita sendiri ini, yang biasa kita gunakan untuk tester senapan. Nah, ini ya, ini seperti center ya sobat. Ini sudah sangat center, sudah dari cukup lah kalau untuk ini. Peredamnya biasa ini menggunakan berat inch M12 kali 125. Untuk jarak pitchnya 1,25 mm ya. Kalau pakai inch gitu jarang ya sobat, jadi kita pakai ini sesuai request. Oke, nanti kita lanjut untuk ini sobat ya, ini proses crowning. Mata pisaunya kelihatan nggak ya? Oh, ini ya. Nah ini kita crowning. Kita crowning 11 derajat ya sobat. Sama kebanyakan senapan yang kita kerjakan, crowning ini lebih ke feeling ya daripada ke ini perhitungan ya. Kalau mau dirasa udah bagus ya bagus.
Ini tinggal kita finishing aja. Nah, ini kita crowning sebelah belajar ya. Kalau masalah model ya, kita nggak pakai pahat mesin ya, kita pakainya pahat kita sendiri. Untuk hasil crowning berapa derajat pun masih tidak ada masalah, gantung selera. Ini sudah selesai. Untuk prosesnya ya seperti ini doang. Ini adalah proses finishing. Untuk tool-toolnya bisa diorder nanti via Tokopedia. Oke, kita lanjut proses finishing terakhir, pengamplasan untuk pembuatan ini ya, pembuatan apa namanya? Salam sobat ya. Jadi seperti ini proses lanjutannya ya. Kita tinggal memulai setelah kita crowning, kita mahkotai dengan seperti ini. Proses selanjutnya adalah kita amplas. Nah, dari sini ya, kebanyakan orang akan melakukan ini ya, kebanyakan tapi keistimewaan kita adalah dari toolnya. Dari toolnya itu kita sudah membuat sedemikian rupa agar dia itu PNP di sini. Jadi satu kali proses. Dan kesalahan banyak saya kira adalah ketidakcocokan saya pada beberapa crowningan itu, dia itu toolnya itu dia itu akan ini apa, grade-grade-nya laras akan masuk ke dalam. Jadi dia itu istilahnya tidak rapi itu. Nah, salah satunya keunggulan tool-tool kita adalah seperti itu. Tool-tool kita akan memulai sehingga larasnya kan terpotong dengan sempurna sobat. Nah, gini ya, ini sudah kita amplas saja pakai ukuran 200 ke atas ya sobat, pelan-pelan, jangan sampai kena amplas, kena ini ya, kena alur dalamnya. Pakai aja amplas kita bungkus pakai ini kawat stainless atau sejenisnya lah. Oke ya. Nah, seperti itu. Udah, ini nanti kita tunjukin proses akhirnya ya. Jadi ini sobat ya, untuk hasil jadi ini proses untuk apa namanya yang sudah jadinya seperti ini ya sobat. Nah, ini untuk threadnya sudah kita buat sangat halus, smooth. Ini crowningannya saya yakin banyak sahabat suka gitu. Nah, ini alur 12 klasik ya, jadi dia itu prosesnya seperti ini di kita ya. Nah, ini adalah untuk hasil daripada bubutannya. Jadi untuk laras ini nanti tidak akan saya lapping karena basically larasnya sudah bagus. Jadi proses pelappingan itu hanya akan membuat laras luka sobat. Kalau lapping itu bukan untuk memperbesar diameter dalam ya. Ini kita kasihkan masuk ya. Ini mimisnya adalah GS. Jadi lapping itu fungsinya untuk membersihkan gram di dalam itu ada tajam-tajamnya sedikit, bekas bubutan, bekas pengaluran proses ya. Nah, ini. Karena dia itu tidak akan terdobel sebenarnya, sebentar. Oh iya, double sobat. Aduh, terdobel, mohon maaf. Tadi udah saya kasih mimis ternyata. Proses lapping itu adalah untuk pembubutan, jadi bukan untuk proses untuk istilahnya untuk memperbesar diameter laras ya. Ini enak saya masukannya sobat. Tadi double mimisnya saya lupa, kita kasih lagi. Ini kita soprotkan seperti ini. Nah, seperti ini sobat. Tanpa cacat ya, di loading apapun tanpa cacat. Jadi seperti ini sobat, tanpa cacat, tanpa mengalami kendala apapun ya. Oke, gitu aja sobat prosesnya. Ini ya seperti ini. Ini siap kita kirim ke tuannya. Ini kita nunggu transferannya dulu, baru kita kirim ya. Oke, makasih.